Maka oleh sebab itu, ketika tiba bulan suci Ramadan, kita sudah membuat satu rangkaian rencana amal soleh. Ini sebulan ini jangan sama seperti Ramadan yang tahun lalu. Nabi katakan kalau sama itu orang merugi. Tahun lalu khatam Al-Quran 1 kali. Tahun ini ditambah 2 kali. Tahun lalu sholat tarawih banyak ia tinggalkan. Tahun ini dia usahakan seluruh sholat tarawih setiap malam dia lakukan. Tahun lalu banyak ternodai oleh maksiat, puasa tapi sambil maksiat. Tahun ini puasanya dia tinggalkan seluruh maksiat. Inilah orang-orang yang memuliakan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, agar ibadah kita sempurna harus belajar mana yang membatalkan puasa, syurudul wujub saum, yang wajib puasa siapa, arkanus saum, rukun-rukun puasa bagaimana, al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kita harus tahu. Di dalam kitab Zubat dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal baik yang kita lakukan tanpa dasar ilmu dikhawatirkan tertolak, tidak diterima karena banyak pelanggaran yang kita lakukan karena ketidaktahuan. Wal ilmu asna sa'iril a'mali fahuwa dalilul khair wal ifdali. Ilmu itu adalah amal yang paling mulia karena dia tunjukkan kepada kebaikan dan keutamaan. Maka kesempatan singkat ini kita harus ketahui yang paling penting, yang pertama itu adalah rukun puasa. Karena rukun ini jika kita tidak lakukan, secara otomatis puasa kita tidak sah di dalam perspektif para fuqaha. Dalam perspektif para fuqaha, para ahli fikih. Rukun puasa substansinya sebenarnya 2 dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi itu 1, mazhab Maliki juga demikian, Hambali juga 1. Tapi syarat-syaratnya banyak. Namun substansinya sama semua 4 mazhab. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Kitabul Fiqhi ala Madzahibil Arba'. Kitab fikih 4 mazhab. Rukun yang pertama, dan ini kesepakatan ittifaqul ulama, gak ada khilaf, kesepakatan 4 mazhab. Rukun daripada puasa, artinya yang wajib ketika seorang berpuasa di bulan suci Ramadan, itu yang pertama adalah an-niyah, niat. Mazhab Syafi'i niatnya setiap hari berpuasa, mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi demikian, setiap hari harus niat. Mazhab Hambali juga setiap hari harus niat puasa. Mulai dari kapan? Mulai dari tenggelamnya matahari sampai munculnya fajar shadiq, qabla fajri shadiq, sebelum terbitnya fajar shadiq. Itu waktu niat. Lewat daripada itu tidak diterima niatnya. Kecuali Abu Hanifah mengatakan tengah hari masih bisa. Kalau Malikiyah, Imam Malik mengatakan niat dari awal sebulan penuh itu sudah cukup. Jadi di awal Ramadan dia niat bahasa Indonesia, kalau gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Yang dilafatkan juga boleh, yang tidak dilafatkan juga tidak masalah, karena ada khilaf di kalangan para fuqaha. Niat puasa sebulan penuh. Ibnu Rusdi memberikan solusi. Kalau kita mazhab Syafi'i, ya kita niat setiap hari, tapi di awal daripada puasa kita juga niat sebulan penuh. Buat cadangan, kalau tidak sengaja lupa niat, ya mau bagaimana lagi? Ada sudah yang kita gunakan gaulnya Imam Malik, sebulan penuh berpuasa. Memang taklid itu ada syaratnya, di antaranya tidak boleh mencari-cari yang mudah. Tapi ini bukan kita mencari yang mudah, sebagai ikhtiar. Karena kekhilafan lemahnya kita untuk menjaga niat tersebut. Dan ini diambil dari hadis Nabi, riwayat Imam An-Nasa'i, lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah.
Nabi bersabda, "Man lam yubayyit siyam qoblal fajri fala siyamalah." Orang yang tidak menetapkan niat sebelum fajar, niat berpuasa sebelum fajar, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Karena ada hadis yang sharih, yang jelas isinya, kontennya jelas, maka para ulama, para fuqaha, mereka tidak ada khilaf, sepakat bahwa niat berpuasa itu wajib 4 mazhab. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Itu dari perspektif para fuqaha. Kalau perspektif dari mutasawwifin, para asfiya, berbeda. Kita kalau niatkan nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Yang bagian awal itu nawaitu fardha, ya, nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanata. Itu redaksinya niat tersebut yang menuju kepada al-ahkamu syar'iyyah zahirah, hukum zahir, fikih. Tapi lillah itu berbicara para asfiya. Lillah, lillah ini yang lebih berat. Apa itu? Keikhlasan di dalam melakukan ibadah puasa. Jadi dia dua niat tersebut, niat melakukan kewajiban puasa dan niat melakukan puasa karena Allah. Makanya ditambah niatnya lillahi. Seluruhnya yang kami lakukan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh ibadah kita karena Allah. Apa yang kita lakukan karena Allah. Maka selalu di bagian belakang itu yang substansi, lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, amal soleh yang kita lakukan lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala, belajar ilmu agama lillahi ta'ala, mengajar lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, baru bisa diterima. Nah, ini niat dari perspektif para asfiya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, tarkul muftirat. Hal-hal yang membatalkan puasa harus kita jauhi. Secara ringkas ada 11 yang membatalkan puasa. Secara ringkas itu disebutkan oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab Ibni Idris, nama kitabnya. Kitab rangkum, padat maknanya. Beliau sebutkan yang membatalkan puasa ada 11. Yang pertama, dukhulu ainin ila ma yusamma jaufa min manfazin maftuh. Masuknya segala benda ke dalam rongga pencernaan, saluran pencernaan, di tempat yang terbuka, organ tubuh yang terbuka. Dirinci oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab. 5 rongga tersebut, yang pertama adalah rongga mulut. Kalau masuk ke mulut belum ditelan, gak batal. Tapi kalau kita beli es krim, kita masukkan es krim ke mulut belum ditelan, batal tidak? Gak batal. Tapi hukumnya makruh. Batalnya di mana hitungannya? Kalau dia telan masuk lewat tenggorokan, ada makharijul huruf dalam kitab I'anatut Talibin, juga dalam kitabnya Hosiyah Ibnu Qasim, juga dalam kitabnya Minhaj Imam Nawawi, juga dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Haytami, juga dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj Imam Romli, juga dalam kitabnya Mughni Muhtaj Al-Imam Syarbini. Mereka katakan kalau lewat makharijul huruf kho di mana tempatnya? Gorokan ujung. Kho. Lewat dari situ batal. Segala benda yang bisa dilihat oleh indera mata. Oksigen batal tidak orang sakit?
Sakit dia masih dalam keadaan puasa, pakai oksigen. Batal tidak oksigen? Tidak batal. Kenapa? Oksigen nggak bisa kelihatan. Itu seperti udara yang kita hirup. Asap rokok batal tidak? Batal. Kenapa? Kelihatan mata, asap. Tapi kalau kita jalan di jalan, ada orang bakar rumput. Bakar rumput, asap di jalanan. Tahu-tahu kita jalan, naik motor, asap masuk. Batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Itu tidak disengaja. Dan itu masyaqqah, sulit dihindari. Konsep usul fikih namanya al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kalau sulit dipermudah. Makna permudah bukan artinya kita mempermudah hukum, bukan. Tapi kita mencari satu dalil yang telah disepakati oleh para fuqaha yang menyatakan itu sebagai rukhsah. Bukan kita yang menciptakan hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian hidung. Sampai di ujung pangkal muntaha khaisun. Pangkal hidung ini lewat batal. Kalau masih di sini tidak batal. Makanya kesunahan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu tetap dilaksanakan walaupun lagi berpuasa di Ramadan. Bukan berarti berpuasa tidak kumur-kumur, tidak, tetap. Cuma diberikan rambu-rambu. Harus dibedakan dalam keadaan puasa dan dalam keadaan tidak berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa, maka jangan berlebihan air yang masuk. Cukup sedikit saja. Jangan mubalaghah namanya. Walaupun tidak sengaja masuk tidak batal. Ini bedanya kalau kita melakukan sunnah Nabi. Kumur-kumur wudu, gak sengaja telan itu air. Tidak sengaja ya, kalau sengaja batal. Tidak sengaja masuk, tidak batal puasa. Kenapa? Karena dia sedang melaksanakan sunnah Nabi. Kumur-kumur di dalam berwudu. Beda kalau ini mulut sudah kering nih, mau kumur-kumur, bukan dia wudu, pengen kasih basah, kasih segar di mulut. Tidak sengaja tertelan batal. Kenapa? Karena itu bukan perkara ibadah. Sama dengan mandi, hati-hati. Mandi ini kalau mandinya mandi sunnah ini banyak. Mandi janabah, mandi wajib. Kita mandi tidak sengaja masuk air, tidak batal. Kenapa? Karena ada perintah syariat. Mandi wajib dan mandi sunnah. Itu bisa lihat spesifikasinya dalam kitab fikih. Tidak cukup waktu saya jelaskan. Tapi kalau mandinya litabarrud, kasih segar, kasih dingin badan, itu harus ekstra hati-hati. Kalau dia masuk sengaja atau tidak sengaja batal. Ya, sekali lagi ya, mandi litabarrud karena sekedar adat kebiasaan atau ingin mendinginkan badan. Kalau masuk air ke 5 rongga tadi, sengaja ataupun tidak sengaja batal. Beda kalau mandi sunnah atau mandi wajib. Tidak sengaja masuk tidak batal. Kalau sengaja batal. Itu dijelaskan oleh ulama Indonesia internasional zaman dulu. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantini. Dalam kitabnya Nihayatuz Zain, kitab fikih, beliau jelaskan demikian. Kemudian yang berikutnya telinga. Ini kita berbicara dalam perspektif mazhab Syafi'i. Telinga ukurannya jari kelingking, kalau masuk batal. Makanya katembat itu membatalkan. Obat telinga zaman sekarang ada yang pakai cairan. Ditetes telinganya pakai cairan, batal ketika puasa. Kenapa? Hidung batal, mulut batal, telinga batal. Lubang mata batal tidak? Tidak batal. Yang batal 3 lubang ini yang ada di wajah kita, telinga, hidung, mulut. Karena punya saluran yang sama masuk ke pencernaan. Telinga ini dia punya jalur itu bisa masuk ke rongga, ke pencernaan kita lewat. Hidung juga begitu, ada lubang yang nanti sampai ke, bisa lewat sampai ke tenggorokan. Makanya ada dokter namanya dokter THT. Telinga,
telinga, hidung, tenggorokan. Jadi ulama dulu ahli THT, ahli medis. Mereka sudah tahu tuh pencernaan ini, saluran hidung, telinga itu punya saluran yang sama. Padahal tidak ada alat-alat canggih di zaman tersebut. Ini kita berbicara 400-300 tahun yang lalu. Karena para ulama fikih rata-rata yang mutaakhirin itu abad ke-9, Ibnu Hajar Haytami. Kalau Imam Syafi'i ribuan tahun. Tahun 150 beliau lahir, wafat 204 Hijriah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Ribuan tahun mereka sudah membahas tentang masalah seperti ini. Khususnya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu yang pertama yang membatalkan puasa. Nah, masalah huknah, suntik, vaksinasi, kan momentum ini puasa. Ini ada 3 pendapat para ulama. Pendapat pertama mutlak batal. Ada para ulama menyatakan mutlak batal. Pendapat kedua tidak batal sama sekali suntik. Alasannya dia bukan di jalur tadi 5 lubang. Dia tidak masuk ke pencernaan. Pendapat ketiga dirinci. Kalau yang suntiknya itu berupa zat makanan, minuman, itu batal. Karena nanti dia segar. Kan makanan ini suntikan daripada obat atau vitamin atau obat-obatan yang mengandung zat makanan dan minuman, itu kan dia tercampur dengan darah. Ujung-ujungnya darah itu dia akan lewat pencernaan. Dan orang menjadi segar walaupun tidak makan dan tidak minum. Ini ulama berpendapat kalau yang dimasukkan zat tersebut batal. Tapi kalau obat biasa, bukan zat makanan, hanya obat, maka tidak batal. Nah, ini 3 pendapat. Silakan pilih yang mana. 3-tiganya benar karena hasil ijtihad. Kenapa hasil ijtihad? Karena masalah ini tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Imam Syafi'i tidak ada. Di zaman Imam Nawawi tidak ada, tapi Imam Nawawi sudah isyaratkan. Sekali lagi ya, di zaman Imam Nawawi Asy-Syafi'i peristiwa atau kejadian seperti itu tidak ada, tapi ada isyarat ke situ. Apa isyaratnya? Kata beliau dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab, kalau kita masukkan obat lewat pori-pori atau lewat daging yang ada di tubuh kita selain 5 rongga, maka tidak batal. Itu isyarat dari Imam Nawawi. Kalau saya pribadi memilih yang ketiga. Kalau yang masuk zat makanan, minuman, batal. Kalau hanya obat-obatan tidak batal. Bisa jelas ya? Telinga, hidung, mulut, kemudian kemaluan depan, tempat keluarnya air kencing, masuk batal. Lubang dubur, keluarnya kotoran. Ada orang cacingan, ya, lagi buang air besar, mohon maaf, ini dibahas dalam kitab fikih. Cacingnya keluar, habis masuk lagi, batal. Ya, itu konsep fikih memang dibahas serinci mungkin agar kita ini menjalankan hukum tidak bingung. Karena Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Hukumnya ini sempurna dan paripurna. Semua pembahasan tentang kehidupan manusia seluruhnya dibahas di dalam Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyah An-Nabawiyah At-Thahirah. Dibahas dalam hukum agama Islam. Itu baru 1, ada 11. Yang kedua muntah. Al-Qaid. Muntah dengan sengaja batal puasa. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian yang ketiga al-jima', berhubungan suami istri di saat berpuasa. Kalau mencium tidak batal, tapi menjerumuskan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah mencium istrinya di saat beliau dalam keadaan berpuasa. Setelah mencium istrinya, beliau mengira batal puasanya.
Akhirnya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, sana'tu hadzal yaum amran 'azimah. Qabbaltu wa ana shaim." Ya Rasulullah, saya melakukan satu pelanggaran besar di hari ini. Saya sedang berpuasa tapi saya mencium istri. Kemudian Nabi menjawab, "Ara'aita law madmatta min ma wa anta shaim." Bagaimana menurutmu seandainya engkau dalam keadaan berpuasa kumur-kumur dalam wudu atau kumur-kumur, batal tidak? Qala, beliau berkata, Sidna Umar, "La ba'sa bih." Oh, gak batal, tidak ada masalah itu. Faqala Nabi, "Fama?" Maka kenapa masalahnya mencium istri? Artinya Nabi menjelaskan hadis ini juga ada satu kaidah namanya manhaj fi fahmin nusus. Ada satu metode memahami nas itu tidak cukup tekstual, tapi juga Nabi ajarkan namanya metode memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita perhatikan, pertanyaannya berbeda, jawabannya berbeda. Bisa saja Nabi mengatakan tidak batal, selesai. Tapi Nabi membuat kias, analogi hukum. Kalau cium istri bagaimana ya Rasulullah, batal tidak? Apa kata Nabi? Bagaimana menurut kalau wudu? Kumur-kumur, batal tidak? Tidak batal. Ini kan namanya kias. Ini namanya metode. Makanya para fuqaha mereka membuat referensi hukum itu bukan asal buat dengan analogi berpikir mereka, tidak, tapi mereka memahami dengan nas. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi menyampaikan hadis Nabi bukan hanya menyampaikan secara tekstual, juga Nabi menyampaikan dengan manhaj, metodologi memahami nas. Makanya ada guru kami, jadi guru saya punya guru lagi, namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau punya kitab namanya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, metode para salaf di dalam memahami nas. Al-Jima' sudah berapa itu? Sudah berapa? 4 apa 3? Oh, berarti gak konsentrasi ini. Baru 3. Yang keempat, khurujul mani, keluar air mani membatalkan wudu. Keluar air mani bi'amdin wa ikhtiyar, dengan sengaja, dengan berbagai cara dia sengaja batal. Kalau tidur tahu-tahu mimpi basah tidak batal, terkecuali memang sebelum tidur dia sudah merusak matanya dengan menonton film-film yang tidak beradab, film-film yang kotor, kemudian dia menghayal tidur mimpi basah. Ulama sebagian mengatakan batal itu, sayang puasanya, kemudian dosanya berlipat ganda. Masa bulan suci sempat melakukan hal tersebut, lipat ganda, itu membatalkan. Yang keempat ya. Yang kelima, junun walau lahadzah, dia ketika berpuasa dalam keadaan waras, tahu-tahu jadi gila, batal puasanya. Yang keenam, pingsan, al-ighma. Yang ketujuh adalah sukar, mabuk. Yang ke-8 adalah riddah, murtad. Yang ke-9 adalah haid, menstruasi. Lagi puasa tahu-tahu menstruasi, batal. Yang ke-10 nifas, cairan yang keluar setelah melahirkan. Yang ke-11 al-wiladah, melahirkan, itu sendiri batal puasa. Inilah 11 yang membatalkan puasa secara ringkas, talkhis bil ikhtisar.